Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 2 akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang perkembangan fisik, psikologi, intelektual, dan bahasa pada anak. Perkembangan adalah proses perubahan menuju hal-hal yang lebih sempurna. Oleh karena itu, pada setiap fasenya, seseorang mesti sukses dalam menjalankan tugas-tugas perkembangannya tahap demi tahap. Menurut beberapa pakar psikologi mengatakan bahwa setiap anak memiliki tempo atau waktu dan irama yang tidak sama. Yang pertama adalah perkembangan fisik anak. Perkembangan fisik dimulai sejak anak usia bayi dan akan berhenti ketika anak berusia 17 tahun. Pada masa bayi ada masa di mana seseorang memiliki ketergantungan lebih pada orang lain dalam rangka mempertahankan hidupnya. Dan pada usia bayi ini, seseorang akan mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang mengalami perubahan, baik perubahan dalam segi bentuk, ukuran, perilaku, maupun perasaan. Nah, menurut beberapa tokoh psikologi, salah satunya adalah Erikson mengatakan bahwa kelainan fisik dapat berupa terhambatnya proses perkembangan pada fungsi sensori motorik, yaitu pada fungsi penglihatan, pendengaran, dan fungsi otak. Yang meliputi atau yang tergolong dalam kelainan fisik ini salah satunya adalah yang pertama, tunanetra. Nah, tunanetra adalah seorang yang memiliki ketajaman penglihatan 20/200 atau kurang pada mata yang baik, walaupun dia sudah memakai kacamata. Tunanetra dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu buta total dan kurang penglihatan. Saya akan membahas tentang tunarungu dan tunadaksa. Tunarungu merupakan sebuah kelainan yang terjadi pada indera pendengar. Mereka tidak bisa mendengar suara ataupun bunyi apapun. Mereka cenderung menjadi tidak bisa berbicara ataupun bisu. Untuk berkomunikasi dengan penyandang ini, kita bisa menggunakan bahasa bibir ataupun dengan bahasa isyarat. Tunadaksa merupakan sebuah kelainan fisik anggota tubuh seperti kaki ataupun tangan. Penderita ini biasanya terjadi akibat bawaan dari lahir, kecelakaan, atau obat-obatan yang dikonsumsi sedari kecil. Penderita ini seharusnya bisa beraktivitas normal seperti layaknya kita. Namun, beberapa orang merasa iba sehingga penyandang ini menjadi ketergantungan kepada orang lain. Dalam kasus di era modern ini, sudah banyak alat-alat canggih, sehingga penderita ini harusnya bisa lebih menggali potensinya dengan bantuan alat-alat tersebut. Perkembangan intelektual dan kelainan mental. Yang pertama yaitu perkembangan kognitif. Menurut Piaget, pada usia antara 5-7 tahun anak memasuki tahap operasi konkret, yaitu tahap di mana pada waktu anak dapat berpikir secara logis tentang segala sesuatu. Yang kedua, berpikir operasional. Berpikir operasional adalah di mana kemampuan anak dapat membedakan antara kenyataan dengan hal-hal yang mengandung fantasi, kemudian dapat mengetahui tentang ruang dan waktu. Namun, pada usia perkembangan berpikir operasional masih terikat pada kenyataan yang mereka hadapi saat ini. Yang ketiga yaitu konservasi, yaitu kemampuan untuk mengenal, mengetahui bahwa dua bilangan yang sama bisa tetap sama apabila substansi dalam berat dan volume tidak berkurang dan bertambah. Ada beberapa tipe konservasi. Yang pertama pada usia 6-7 tahun, yaitu anak berpikir konservasi substansi. Yang kedua, 9-10 tahun, yaitu anak berpikir konservasi berat. Yang ketiga, 11-12 tahun, yaitu anak berpikir konservasi mengenai volume. Pada umumnya, anak-anak bergerak melalui 3 tahapan dalam menguasai konservasi. Tahapan pertama adalah tahapan praoperasional gagal konservasi. Tahapan kedua adalah tahapan transisional, dan tahapan ketiga adalah tahapan di mana anak mampu menunjukkan alasan logis atas jawaban yang telah diberikan. Perkembangan mental intelektual adalah perkembangan dalam hal berpikir simbolik, berpikir intuitif, berpikir praoperasional, dan perkembangan dalam mengolah suatu informasi. Secara konkret dapat ditunjukkan dalam ketika anak memiliki inisiatif untuk memberikan nama pada mainannya. Menurut Piaget, perkembangan mental dapat dilihat dari anak seusia 0-2 tahun. Perkembangan ini dibersamakan dengan perkembangan sensor motor dalam berpikir. Dikatakan juga oleh beberapa pakar psikologi bahwa keterkaitan antara perkembangan sensor motor dengan perkembangan mental memiliki kaitan yang sangat erat. Kelainan mental adalah kondisi di mana seorang anak memiliki hambatan untuk berpikir sebagaimana seharusnya.
Atau kalaupun mampu, hasil berpikir tidak memiliki kualitas sebaik yang diharapkan. Ada tidaknya kelainan mental ini dapat ditunjukkan dengan tes psikologi atau lebih tepatnya tes intelijensi. Perlambatan dan kelainan berbahasa. Perkembangan fungsi berbahasa merupakan proses paling kompleks di antara perkembangan fungsi lainnya. Perkembangan fungsi berbahasa memerlukan dua fungsi. Yang pertama, fungsi ekspresif, dan yang kedua, fungsi represif. Fungsi ekspresif adalah fungsi anak mengutarakan pikirannya. Yang kedua adalah fungsi represif, yaitu kemampuan anak dalam mengenal dan bereaksi terhadap seseorang, kejadian di lingkungannya, dan mengenal suara, nada, dan akhirnya mereka mengerti sebuah kata-kata. Seorang anak mengalami keterlambatan bahasa jika 1. Tidak tersenyum sosial selama 10 minggu. Yang kedua, tidak mengeluarkan suara selama 3 bulan. Tidak ada perhatian selama 8 bulan. Yang keempat, tidak mengeluarkan kata-kata 3-4 kata selama dia berusia 20 bulan. Yang keempat adalah faktor dari lingkungan. Yang kelima adalah kelainan pada saraf pusat otak atau kelainan mental.